Sehingga ini sudah bisa saya artikan bahwa Pak Surya ini akan gabung dengan koalisi Prabowo Gibran ada dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan nanti. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan ini tentu saja akan memberikan sebuah perbedaan dengan Mas Anies yang saat ini masih getol memperjuangkan hak angket atas kecurangan pemilu. Maka saya akan melihat bahwa Bu Mega ini di sini. Ini hanya ada dua pilihan. Diam saja, menerima ini semua seperti sedia kala, atau melawan dengan garangnya. Surya Paloh sudah menjumpai Pak Prabowo, memberikan selamat secara langsung, yang tentu saja ini mengakui kemenangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Lalu kapan Bu Megawati akan melakukan hal yang sama? Kapankah Bu Megawati akan mengaku kalah? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Ini mungkin sesuatu yang sulit karena saya nggak ingat ya, waktu itu Bu Megawati memberikan selamat nggak ya kepada Pak SBY? Ataukah karena beliau marah juga? Karena Pak SBY ini dulu adalah ajudannya yang terus kemudian tidak pamit dulu kepada Bu Mega saat mencalonkan dirinya dan mengalahkan beliau di tahun 2004 silam. Di saat di mana Pak Prabowo pertama kali di sini mencoba peruntungannya ikut berlaga dalam Pilpres tahun 2004, 20 tahun silam tadi. Apakah pertemuan ini bisa diartikan secara belatan atau secara lugas, ataukah ada sesuatu yang tersembunyi? Maka saya katakan bahwa ini bukan sinyal lagi. Ini adalah sebuah balasan, sebuah akibat dari satu hal yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh, yaitu mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo dan Gibran pada pemilu 2024 ini. Dan ini adalah ucapan selamat spesial karena diucapkan oleh ketua partai pertama yang berada di luar pemerintahan. Bukan menterinya ya, tapi ini saat berlaga adanya di koalisi lawan. Maka setelah diucapkan tersebut, Pak Prabowo melihat bahwa ini adalah sebuah good gesture yang harus juga dibalas dengan kedatangan beliau ke Nasdem Tower mengunjungi sahabat lamanya di Partai Golkar dulu. Sehingga ini sudah bisa saya artikan bahwa Pak Surya ini akan gabung dengan koalisi Prabowo Gibran ada dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan nanti. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian masih ngotot bahwa ini bisa saja bukan, maka kita tahu bahwa Pak Surya ini sudah end dengan semua kekisruhan politik di pemilu kemarin adalah saat beliau ini mau menemui Pak Jokowi. Maka setelah ketemu Pak Jokowi, terus ketemu kemudian dengan Pak Prabowo yang menunjukkan bahwa ini semakin menegaskan bahwa beliau sudah move on dari pemilu kemarin dan mencoba untuk melangkah maju ke depan dan melakukan apa yang bisa dilakukan. Dan tentu saja dilakukannya for the sake of his party, untuk partainya. Maka mungkin ini adalah langkah yang akan diikuti oleh orang-orang yang lain yang ada di belakangnya nanti. Dan ini adalah hal yang sebenarnya sudah bisa diduga karena Nasdem ini tidak memiliki DNA sebagai partai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Belum pernah. Sejak berdirinya partai ini tidak pernah berada di luar kekuasaan. Dan dengan pengalaman itu tadi akan sulit kita melihat kemungkinan partai Nasdem ini hanya berpura-pura saja dan sebenarnya mereka ingin berada di luar koalisi pemerintahan. Agak mustahil. Belum lagi kita harus mengetahui bahwa dalam perundangan yang ada di Indonesia, pemerintahan kita yang menganut sistem demokrasi presidensial ini tidak mengenal apa yang dinamakan dengan oposisi. Berbeda dengan demokrasi parlementer yang bisa mengundang-undangkan hal tersebut tadi. Maka oposisi yang tidak termaktub dalam undang-undang ini tentu saja akan lebih sulit lagi. Karena kita tahu bahwa oposisi ini adalah jalan yang sepi. Jalan yang tidak semua orang akan bisa melaluinya. Dijauhi oleh para pengusaha yang ingin menanamkan investasi. Tidak didatangi oleh siapapun karena tidak memiliki kekuasaan apapun. Akan sulit untuk merawat proses kepartaian yang ada karena uangnya pasti akan habis dan tidak memiliki cuan yang akan didapatkan dari manapun. Dan pasti akan semakin sulit karena akan harus berlawanan dengan pemerintah setiap saatnya. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah, mau benar dan salah, ini harus dikatakan salah dan dilawan dengan ide yang lainnya. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Meskipun orang-orang mengatakan bahwa apa yang terjadi ini belum tentu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Tapi mudah kok untuk mengetahui sikap dari Pak Surya. Panggung depan Nasdem ini adalah apa yang dilakukan oleh Surya Paloh.
Kalau mau tahu panggung belakangnya, maka kita nonton saja tayangan Metro TV yang kemarin berubah menjadi TV milik Abah karena mendukung Anies Baswedan dan Caimin, yang nanti kita lihat saja. Setelah pertemuan ini, kalau Metro TV ini mulai menjadi jinak dan tidak segarang kemarin kepada pemerintahan, apalagi kepada Prabowo Gibran, maka kita bisa pastikan bahwa pertemuan kemarin memang adalah langkah pertama untuk bergabungnya Nasdem pada koalisi yang akan datang. Dan ini tentu saja akan memberikan sebuah perbedaan dengan Mas Anies yang saat ini masih getol memperjuangkan hak angket atas kecurangan pemilu yang tentu saja tidak langsung bisa diasosiasikan dengan keputusan dari Nasdem, dan begitu pula sebaliknya. Karena Mas Anies ini bukanlah kader dari Partai Nasdem, maka kita bisa artikan bahwa Pak Surya sudah move on. Mungkin Mas Anies ini perlu untuk melakukan langkah terakhir sebelum dia pun akan move on juga atau menuju ke kontestasi berikutnya, Pilkada DKI 2024 ini. Dan ini saya pikir adalah langkah yang tepat untuk Nasdem. Meskipun mereka mengalami kekalahan, tapi kalahnya ini nggak kalah-kalah banget karena mereka mendapatkan coattail effect dari pencalonan Anies Baswedan kemarin. Partainya mendapatkan limpahan kursi yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dan otomatis jatah menteri ini juga pasti akan ada. Tapi akankah bisa tetap mendapatkan menteri yang lebih banyak mengingat bahwa koalisi ini sudah gemuk sebelumnya? Dan bisakah koalisi ini ditempati oleh raja-raja yang akan ada di dalamnya? Betul, ada Prabowo, terus kemudian ada Jokowi, dan kita lihat di sini ada Pak Surya yang masuk, jangan lupakan Pak SBY, dan sebentar lagi saya hakul yakin bahwa Caimin pasti akan join on board juga bersama PKB untuk join dengan koalisi pemerintah kelak. The more the merrier. Tapi akankah demokrasi ini akan terjadi dan kekuasaan akan bisa terdistribusi? Maka saya akan melihat bahwa Bu Mega ini di sini, ini hanya ada dua pilihan. Diam saja, menerima ini semua seperti sedia kala, atau melawan dengan garangnya. Yang menurut pendapat saya, Bu Mega sepertinya melihat peta perpolitikan saat ini yang masih seperti 2009 silam. Atau mungkin paling dekatnya 2014 saat Jokowi pertama kali diusung. Dan beliau mungkin berharap dengan ketegasan dan juga keteguhannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan bisa melalui badai demokrasi yang baru saja terjadi dan belum usai melewatinya dan menjadi besar, yang malah saya curigai akan bisa memunculkan adanya perpecahan dan keretakan di dalam tubuh PDIP jika beliau masih bersikukuh dengan pendiriannya untuk beroposisi. Akankah oposisi ini akan mengorbankan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan memecah dari dalamnya karena banyaknya elit partai dan juga para petingginya yang tidak ingin beroposisi? Apa yang ditunggu oleh Bu Megawati? Apakah beliau menunggu sebuah bisikan yang mungkin akan menentukan sikapnya kelak? Atau seseorang menjumpai di mimpinya dan memberitahukan ke arah mana dia harus melangkah? Coba tuliskan komentar kalian di bawah sini. Dan untuk kalian yang tetap ada di video ini hingga akhir konten ini, maka saya pastikan bahwa channel ini untuk kalian dan kalian harus subscribe sekarang juga. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten berikutnya nanti. Salam.